bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berselawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri saya selaku dosen yang akan mengikuti sertifikasi pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Hatijah SPI MSI. Saya tercatat sebagai dosen tetap di Politeknik Indonesia Venezuela Aceh. Saya mengabdi di sini sudah dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Tercatat dari tahun 2019 saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan. Bidang ilmu saya spesialisasi tentang budidaya perairan, dan di sini juga saya mengajar tentang budidaya perairan, khususnya tentang pembenihan dan produksi pakan ikan. Baik, untuk selanjutnya pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Pemberian dan Pembuatan Pakan Ikan. Mata kuliah ini diwajibkan bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot mata kuliah 3 SKS, yaitu 1 materi dan 2 praktikum. Pada mata kuliah ini mahasiswa diarahkan secara aktif untuk melaksanakan kegiatan praktikum full dengan bobot 30% materi dan 70% praktek. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, mampu mengidentifikasikan masalah dan memberikan solusi melalui penerapan teknologi tepat guna di bidang teknologi produksi benih dan pakan ikan, menguasai konsep teori dalam budidaya perairan. Capaian akhir yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan tentang pakan, jenis-jenis pakan, komposisi pakan, kandungan nilai gizi dalam pakan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktekkan cara pembuatan pakan, cara pemilihan bahan baku pakan, dan cara memberikan pakan baik dalam wadah terkontrol maupun dalam kolam percobaan yang sudah disediakan. Referensi atau bacaan yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah berupa e-book, jurnal-jurnal nasional dan internasional yang kami share melalui jaringan sosial media yang sudah disediakan oleh perguruan tinggi, baik melalui Google, email, grup WhatsApp, dan jaringan-jaringan lainnya yang mudah diakses oleh seluruh mahasiswa Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, praktek, tugas, dan presentasi individu maupun kelompok. Selanjutnya, media atau alat pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama ada handout, spidol, whiteboard, laptop, LCD, dan menggunakan Zoom meeting selama masa pandemi COVID-19. Untuk materi pokok yang disampaikan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada definisi pakan dan jenis-jenis pakan ikan, kemudian kandungan gizi pakan, komposisi pakan, cara membuat pakan, teknik pemberian pakan, cara menentukan jumlah dan jenis pakan, frekuensi dan waktu pemberian pakan, serta cara pemberian pakan ikan di kolam. Kriteria dan standar penilaian yang kami lakukan dalam mata kuliah ini dibagi dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kognitif sebesar 40%. Dalam aspek ini yang dinilai adalah ujian harian atau kuis dan ujian kompetensi. Yang kedua adalah aspek sikap
sebesar 20%. Dalam aspek ini yang dinilai yang pertama adalah segi disiplin, jujur, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan aspek yang ketiga adalah aspek keterampilan atau psikomotorik sebesar 40%. Dalam aspek ini mahasiswa dinilai dari segi presentasi, kemudian tugas mandiri, dan tugas kelompok. Baiklah, berikut ini akan saya tampilkan cuplikan proses pengajaran dan kegiatan praktikum mata kuliah teknik pemberian dan pembuatan pakan ikan di Laboratorium Pakan Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Saudara Arjuna, tolong pimpin doa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini mata kuliah teknik pembuatan dan pemberian pakan ikan, kita mulai dengan pakan ikan dan jenis-jenis pakan ikan. Ikan itu apa langsung dikasih sama ikannya atau dibuat pakan lagi, pakan tepung gitu? Jadi kalau pakan berbahan ikan runcah ini dari pantai kan, dari pantai itu dibawa ke darat, biasanya itu langsung ada yang tampung. Pembudidaya itu sudah tahu dia kapan waktunya ikan runcah nih gitu. Jadi mereka sudah tahu karena sudah sering ya, sudah rutinitas gitu. Nah, jadi ikan-ikan ini hanya dibersihkan kemudian yang dibuang isi perutnya. Setelah dibuang isi perut itu langsung diberikan ke ikan. Dalam kondisi jumlah yang lebih banyak, ikan runcah tersebut biasanya dibekukan dulu untuk nyetok. Jadi tidak terputus, nyetok di freezer dalam kondisi segar. Kalau dia sudah busuk juga tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Ketika busuk itu nilai yang terkandung di dalam ikan runcah itu juga sudah berubah, ya. Jadi kualitas itu juga sudah tidak segar lagi. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Pak Razi, apa fungsi pakan? Fungsi pakan pada ikan adalah untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ya. Ada yang lain? Di slide pertama tadi, kesimpulannya adalah pakan sama makanan itu beda. Ya. Pakan sebenarnya masih sama-sama digunakan untuk konsumsi. Yang membedakannya adalah pakan itu digunakan untuk konsumsi hewan, sedangkan makanan untuk konsumsi manusia. Oke. Di slide kedua. Dan selanjutnya pakan sendiri terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada pakan buatan yang merupakan formulasi yang tertentu yang ditujukan untuk memperoleh pakan yang kandungan nutrisi dan harga sesuai yang dibutuhkan. Oke. Pakan yang kedua. Yang kedua itu ada pakan alami yang merupakan pakan yang disediakan oleh alam yang terdiri dari plankton. Plankton sendiri terdiri dari 2 bagian. Yang pertama fitoplankton dan yang kedua zooplankton. Terus? Untuk yang seterusnya, yang ketiga itu ada pakan tambahan, merupakan pakan yang ditambahkan dari luar kolam. Misalnya daun-daunan, limbah rumah tangga, dan limbah peternakan. Contohnya yang pertama itu ada ikan runcah dan limbah peternakan. Sedangkan fungsi pakan sendiri adalah untuk menghasilkan energi bagi ikan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan ikan. Kita ada kata-kata bijak nih. Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung pahitnya. Ada yang mau jadi bodoh? Hari ini kita generasi milenial di era 4.0.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah hadir pada tatap muka kali ini. Namun seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan praktikum pembuatan pakan pada mata kuliah teknik pemberian dan pembuatan pakan. Pada hari ini kita akan mencoba mempraktekkan pembuatan pakan tenggelam, pakan ikan tenggelam ya. Jadi di sini kita hanya memakai bahan-bahan yang sederhana, yang mudah didapat, kemudian tentunya akan diaplikasikan oleh para pembudidaya ikan. Oleh sebab itu, maka hari ini kita akan mencoba beberapa bahan dengan bahan utama yaitu tepung ikan, dedak halus, tepung tapioka, dan minyak sayur. Nah, langkah kerja yang harus anak-anak perhatikan semua. Yang pertama, jumlah bahan yang jumlahnya lebih banyak, maka itu harus digabungkan terlebih dahulu. Kemudian diaduk secara homogen, baru ditambahkan bahan selanjutnya. Bahan-bahan utama ini kita aduk terlebih dahulu. Jadi komposisi hari ini saya ulang sekali lagi, yaitu tepung ikan, dedak halus. Dedak halus ini bisa diganti juga dengan dedak poles ya. Tepung tapioka dan minyak sayur. Nah, paham sampai di sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melaksanakan ke tahap selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Izin Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albian Lawan. Saya ingin bertanya, kenapa dalam pembuatan pakan ini harus menggunakan tepung tapioka? Apa manfaatnya? Baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Akmalita. Langsung saja saya akan mau tanya dulu. Dalam pengadukan bahan-bahannya, apakah harus menggunakan air panas? Nggak boleh pakai air dingin gitu. Oke, apakah air panas bisa digantikan dengan Air air yang dingin? Oke, baik. Saya tanggapi ya. Oke, yang pertama saya ingin menanggapi pertanyaan dari saudara Aldi Hendrawan. Kenapa kita menggunakan tepung tapioka dan apa manfaatnya? Posisi tepung tapioka di sini adalah bahan ini dimasukkan sebagai perekat. Jadi bahan-bahan ini nanti ketika diadon, kemudian ketika dicetak, yang berfungsi sebagai perekat adalah tepung tapioka. Jadi penggunaan tepung tapioka ini untuk mengantisipasi bahan-bahan baku yang kita pakai itu akan lerai ketika proses pencetakan. Saya tanggapi pertanyaan dari saudara Akmalita bertanya tentang penggunaan air panas. Jadi ketika kita pakai dedak, kita pakai tepung ikan, kita pakai tepung tapioka ini, dia harus ada pencampurnya.
akan melakukan pengenalan terhadap mesin pelet. Nah, untuk kita pahami bersama, ini adalah mesin sederhana. Mesin sederhana, volumenya kecil, hanya 10 kilo per jam ya. Namun karena sebenarnya kalau dibilang 10 kilo per jam itu kapasitasnya besar. Namun kan karena dia mesinnya kecil, penggeraknya juga sederhana, jadi dia memang bisa aktif per jam, tapi tidak dalam kondisi terus menerus, gitu kan ya. Jadi makanya ini dibilang mesin skala rumah tangga. Nah, ini motor penggeraknya, kalau bahasa biasanya ini dompeng namanya. Terus ini corong untuk memasukkan bahan. Hati-hati ketika kita memasukkan bahan, batas tangan kita hanya sebatas permukaan corong, tidak boleh masuk. Kenapa? Ini berbahaya, karena ini kita pakai mesin, setiap yang kita kerjakan itu harus ada batas keselamatannya. Nah, sama juga halnya di sini, ketika bahan baku masuk ke sini, kemudian digiling, dia akan keluar ke sini. Nah, yang di sini ini posisinya mata cetak, kemudian ini mata potong. Nah, jadi keluar dari bulatan ini dipotong oleh mesin potong dan turun ke wadah penampungan. Demikianlah deskripsi singkat yang saya sampaikan mengenai proses pengajaran dan kegiatan praktikum mata kuliah Teknik Pemberian dan Pembuatan Pakan Ikan, Program Studi Teknologi Produksi Benih dan Pakan Ikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nur Hatijah SBMSI pamit undur diri. Pesan saya, tetap semangat, keep happy, keep healthy dalam membangun generasi pendidikan milenial kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.